Kan kami akan usahakan ada buku-buku yang berbentuk cerita, no? Jadi yang cerita itu orang tuanya, pendidiknya, kita ini semua, no? Ya itu. Jadi biarlah anak bermain. Dalam ilmu psikologi itu biar anak bermain. Apa yang dilakukan anak biarkan. Dan kurangi kita sebagai pendidik jangan sekali-kali bicara jangan, larangan itu jangan. Ya, kurangi bicara larangan. Kalau anak bermain kotoran kasih tinggal aja. Nanti anak akan tahu sendiri. Oh ini anak ini main kotor. Oh besok-besoknya oh ya kalau saya bermain ini akan kotor. Dia akan sadar. Kita carikan jalan keluarnya. Itu ada sistem pendidikan yang begitu. Ya. Mudah-mudahan ada pojok baca ini bisa lengkap sehingga ibu-ibu yang ngantar anak-anaknya atau bapak-bapak yang ngantar anaknya ke PAUD kemudian tidak nganggur ngobrol begitu saja, ya bisa ikut masuk di ruangan atau di luar dengan baca-baca buku-buku pendidikan untuk anak. Karena terus terang saja, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dengan perkembangan teknologi, kita dimanjakan mengenakkan diri kita sebagai pendidik. Sehingga kita sebagai pendidik orang tua itu kadang-kadang yang penting anak dia. Kasih gadget, HP, kasih tinggal kita main sendiri gitu. Nah, ini yang kadang-kadang sudah lari dari ilmu-ilmu pendidikan anak gitu. Karena anak usia-usia PAUD segitu itu kalau dalam ilmu kedokteran matanya masih rentan. Makanya kalau di Jawa itu sampai ada rumah sakit khusus anak-anak yang akibat kecanduan barang-barang begitu. Mudah-mudahan di sini tidak sampai terjadi. Karena itu janganlah anak-anak kita yang masih PAUD dikasih HP dulu. Jangan. Lebih baik kasih kertas suruh buat bikin apa itu lebih bagus lagi. Sehingga ekspresinya anak bisa keluar. Kalau dari HP yang dia lihat ketemu saudara mau Powerman langsung begitu. Dia tendang dia. Kan teman saya begitu. Karena dia sering nonton itu Powerman apa yang silat-silat itu, Power Rangers. Kemudian saya bertamu ke sana baru langsung dia sambut dengan Power Rangers. Senjata ini keluar, dia pukul saya. Dan saya nggak bisa, saya terima saja tuh. Karena itulah menyimpannya itu dari situ. Kalau kita kasih kertas saja, pena saja, kasih saja, biar dia gambar. Makanya kalau kita punya anak kecil kadang-kadang tembok-tembok kita itu kan nggak pernah bersih. Ada kasih tinggal saja. Nanti kalau sudah besar baru kita bersihkan. Itulah ekspresi anak. Atau kalau nggak ingin kotor, kasih kertas, suruh gambar, tempel aja di tembok kita. Baik itu di ruang tamu, kasih tinggal. Itulah ekspresi anak. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya pojok baca ini, literasi ini bisa menumbuh kembangkan kita, menyadarkan kita, mendidik anak-anak kita menjadi berkembang pemikirannya, tidak beku. Ya. Saya kira dari saya gitu aja dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Sambutan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Kepala Distrik Maisai Kota kepada Bapak disilakan. Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Shalom. Kami di hati. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang sama-sama kami hormati dan kami kasihi dalam Yesus, Bapak Gembala Jemaat Sekilas, dan juga yang kami hormati dan kami kasihi Kepala Sekolah PAUD Sekilas dan juga para bunda-bunda PAUD yang hadir pada kesempatan ini, dan juga yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Raja Ampat beserta staf yang hadir, dan juga yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Seksi. Ini bagian kurikulum mantan Kepala Seksi Pemerintahan dulu di Maisai Kota. Mari kita berikan tepuk tangan. Dan para bunda PAUD yang hadir dan juga pemerhati
pendidikan yang ada di Kota Waisai. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena di hari ini Selasa tanggal 4 Oktober kita boleh berkumpul dan bertatap muka dalam rangka kegiatan sosialisasi penguatan literasi dasar orang tua murid tahun 2022 PAUD Sekinah Waisai. Yang pertama, saya atas nama pemerintah distrik kota dan 4 kelurahan, kami memberikan apresiasi kepada Bapak Gembala, kami sebut dengan kasih Bapak Pendeta Bapak Gembala Yudi Abdullah, yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk berbagi dan juga memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan sambutan di pagi ini. Apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Wati Wanma dan juga Pak Kadis, saya rasa bahwa itu bagian dari satu kesatuan yang tidak bisa. Dan perpustakaan dan juga distrik dan kelurahan, ini saya bicara distrik kota, itu sangat tinggi. Sebab di mana itu kita masuk melihat kondisi PAUD-PAUD termasuk juga SD, itu yang memang beberapa unsur yang harus dilengkapi, termasuk salah satunya adalah pojok baca. Itu kita bicarakan hal itu karena dulu kami di kelurahan itu memiliki sumber anggaran APBN yang diturunkan ke kelurahan. Kita bantu itu PAUD-PAUD. Dia punya kursi, dia punya peralatan bermain, termasuk dia punya gedung, kami reparasi. Kita tidak sama seperti dana desa, seperti kampung-kampung. Kalau kami memiliki dana desa, hari ini pun juga saya tunjuk itu jadi merah, tetap dia akan merah. Saya tunjuk itu jadi putih, dia akan putih. Tapi kami hari ini karena perubahan kebijakan yang diambil, sehingga kami tidak bisa berbuat banyak. Tetapi hari ini kami sebagai mitra yang memiliki masukan dan juga memberikan saran bagi lintas sektor yang bergerak di dalam Kota Waisai. Kebetulan Pak Kadis ini hadir, mungkin dengan kekurangan yang ada di PAUD Sekinah, salah satunya mungkin berkaitan dengan buku-buku bacaan yang skala lokal maupun juga yang skala nasional, itu bisa diidentifikasi atau dipemetaan apa sih yang diperlukan supaya bisa diajukan. Kalau memang petunjuk arahannya itu dalam bentuk pengajuan secara proposal atau mungkin permintaan, itu bisa diakomodir. Jadi kami berharap ada sinergitas yang terbangun antara stakeholder dinas pendidikan maupun juga perpustakaan. Kemudian yang berikut, di sini saya bicara, saya adalah generasi abad yang ke-21. Nah, kalau Pak Kadis ini mau izin mungkin generasi abad 20. Kita bicara kurikulum, kalau misalnya di tahun 2022 itu dengan metode pembelajaran yang sifatnya itu kepada paradigma yang terbaru, karena di dalam dasar literasi ini itu yang dibangun untuk 2022 ini, itu kan ada 6 bagian. Yang pertama itu baca tulis. Baca tulis itu memang merupakan hal yang mendasar yang harus diperkenalkan. Kita bukan langsung membentuk, tapi kita membangun dulu. Itu sama seperti kalau ilustrasinya itu benih biji. Kalau dalam keyakinan kita Kristen itu dia ditempatkan di tempat yang berbatu, itu dia tumbuh, tapi dia tidak akan menghasilkan pertumbuhan yang maksimal karena dia masih terhambat dengan kerikil-kerikil kecil di semak berduri maupun juga di tempat yang tidak layak. Tapi kalau misalnya dia bertumbuh di tempat tanah yang baik, dia akan subur dan kualitas batangnya, daunnya, bahkan buahnya itu menghasilkan buah yang baik. Sama seperti PAUD. Dia kalau ada di tangan yang tepat, dia mulai mengelola, memelihara, merawat,
kita tidak bisa menilai hari ini, anak-anak hari ini tidak bisa kita menilainya itu akan seripah, karena dia terbangun. Tumbuh karakter umat itu, anak-anak itu ada pada satu rumah sendiri, orang tua, rumah tangga, suami dan istri. Kemudian yang kedua itu sekolah, dan yang ketiga itu antara rumah dan sekolah. Dia ada di tengah-tengah, jadi itu yang disebut lingkungan. Di situ dia akan terbangun. Dan kalau dia ditempatkan di lingkungan yang tidak kondusif dan tidak bersahabat, dia akan juga melahirkan satu karakter yang agak sedikit berbeda. Contoh, kita lihat tumbuhan benih yang sama, bibit yang sama, tanah yang sama. Kita tempatkan di tempat yang ada mataharinya dengan tempat yang tidak ada mataharinya. Kalau dia bertumbuh cenderung yang dekat matahari, itu dia lebih kuat dan lebih segar, dan dia mengikuti itu sinar matahari. Tapi kalau dia bertumbuh di tempat yang gelap, itu bisa lihat dia punya kualitas benihnya, pasti dia tidak begitu sehat, dia layu, bahkan mungkin dia akan mati. Nah, jadi letak dasar itu pertama ada di rumah tangga, di antara keluarga, antara suami dan istri, dan juga orang-orang yang berada dalam rumah, dan juga di sekolah, mungkin PAUD, dan mungkin itu SD, SMP, bahkan mungkin SMA. Di antara dua itu, di tengah-tengahnya adalah lingkungan. Jadi ini penting, karena korelasinya itu dia bersinergi satu dengan yang lain. Kemudian generasi kita hari ini itu disajikan dengan berbagai fasilitas yang cukup memadai. Hari ini kita mau butuh sesuatu, kita tidak perlu lagi ke perpustakaan, kita tidak perlu lagi ke Grafari, cukup searching, semua itu terupdate. Tapi kebiasaan kita untuk mengupdate dalam bentuk media sosial itu kadang kalau terlalu banyak kita skip. Tapi kita seharusnya sadar bahwa yang kita bersentuhan dengan buku atau bacaan yang sifatnya dia lebih manual, kuat, yang lebih semangat dan juga lebih berintelektual. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup dengan shalom, damai di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua. Salam sejahtera dan waktu saya kembalikan. Demikian sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Distrik Pasir Kota, dan kita akan ada dalam acara penutup, yaitu doa yang akan dibawakan langsung oleh Ketua Yayasan Bapak Pendeta Yudya Bria. Kepada Bapak. Sebelum saya akan menyampaikan doa, melanjutkan untuk sesi kedua, yaitu penyajian materi. Mari kita, dan izinkan saya akan berdoa menurut agama dan kepercayaan yang saya yakini secara Kristen Protestan, dan kepada Bapak Ibu yang berkeyakinan berbeda bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus, oleh kasih kemurahan berkat mula yang memungkinkan pergumulan panjang PAUD Sekinah untuk mengadakan sosialisasi penguatan literasi dasar sekaligus launching pojok baca di PAUD Sekinah akhirnya hari ini tiba juga. Kami berdoa Tuhan dan membawa ke dalam tangan-Mu buat kasih kami, pertama buat Ibu Wati Wanma yang sekalipun baru saja di bidang pendidikan, khususnya di bidang PAUD, namun sudah memulai dengan aksi gebrakan-gebrakan, salah satunya tentang penguatan literasi dasar dan pembukaan pojok baca di lingkungan pendidikan terkecil terendah PAUD. Maka mari Tuhan memberkati terus Ibu kekasih dengan hikmat, dengan marifat untuk ada kreasi-kreasi ke depan yang bisa diberikan untuk khususnya di jenjang PAUD
dan TK. Buat Kepala Dinas Perpustakaan, terima kasih untuk atensi, antusias, bahkan mau berkunjung ke sekolah kami yang bisa akhirnya ke depan akan menjadi mitra baik dengan Dinas Pendidikan maupun dengan kami para PAUD, termasuk kami PAUD Sekina yang di Kota Waisai. Untuk Kepala Distrik Kota Waisai, terima kasih untuk Bapak Albert Pasuruan, begitu intens, begitu peduli, begitu care dengan seluruh masyarakat, termasuk di dunia pendidikan, termasuk pendidikan yang terkecil, ini terendah, ini dari PAUD, khususnya kami yang ada di PAUD Sekina. Terima kasih untuk beberapa wejangan nasihat, menjadi sebuah titipan buat kami, bukan hanya kepada para orang tua, tapi kepada pihak sekolah, baik para bunda, kami lembaga, institusi, yayasan, bahkan komite, kami semua tergabung yang punya hati untuk memelihara. Salam dikasih dari Raja Ampat. Yes. Halo. Baik Bapak Ibu orang tua wali murid yang kami kasihi dan yang kami banggakan, tiba waktunya untuk kita ada dalam sesi kedua, yaitu sosialisasi penguatan literasi dasar orang tua murid tahun 2022 PAUD Sekina Waisai Kabupaten Raja Ampat, Waisai 4 Oktober 2022. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu narasumber pertama yang akan bawa sesi pertama. Dengan kasih mengizinkan Ibu saya sebut nama Ibu Wati Wana SE. Pada Ibu disilakan. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Masih tetap semangat ya. Saya cuma minta waktu setengah jam dari saya. Itu kalau tidak ini ya, itu paling lama setengah jam. Seperti sekolah-sekolah yang lainnya, saya cuma kasih materi setengah jam saja, karena saya pikir jangan tadi Bapak Ibu lihat buku dia panjang, terus dia lebar, dia banyak, tapi sebenarnya ini tidak perlu saya bacakan satu persatu dan saya cukup jelaskan, karena ini lebih jelas kita menggunakan bahasa sehari-hari dan kita paparkan dia sesuai dengan kita punya mau. Jadi seperti yang tadi di pembuka saya bilang, kegiatan hari ini sangat luar biasa karena dihadirkan Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Bapak Kepala Distrik, karena memang selama 6 kali saya sebagai narasumber memberikan materi, banyak orang tua tanya, lalu kita mau dapat buku-buku dari mana? Terus saya tidak bisa jawab. Saya cuma bilang saja, kalau ada berkat, Bapak dengan Ibu dong beli. Atau biasanya saya download, ini saya sendiri saya download, karena saya juga punya nona yang umur 2 tahun 6 bulan, jadi saya juga download gambar-gambar hewan-hewan, pohon-pohon, warna-warna yang belum diwarnai, gitu, hewan-hewan yang belum diwarnai. Nanti saya suruh anak-anak di kantor tolong print, terus saya bawa pulang begitu, jadi satu hari satu gambar gitu. Jadi gambar satu diulang-ulang. Nah, sekarang kita masuk dalam materi. Seperti tadi di pembukaan sambutan, saya bilang pasti orang tua bertanya-tanya apa itu literasi. Terus kenapa tuh orang tua harus dilibatkan atau diundang? Jadi saya pikir kita diundang ini bukan cuma untuk jadi pendengar. Nanti ketika materi dipaparkan pasti orang tua paham. Oh iya, maksudnya begini. Nah, jadi pengertian dari literasi sendiri itu asal bahasanya itu saya tidak tahu bahasa tanah dari mana. Tapi itu maksud dari literasi sendiri itu adalah kemampuan anak-anak kita atau kita orang tua membaca, menganalisa dan mengambil kesimpulan dari arti buku cerita yang disajikan itu. Jadi misalnya kita orang tua baca buku Cinderella untuk
kita punya anak, kita juga harus tahu. Jangan Cinderella bangun tidur lalu mandi berganti pakaian, kan tidak mungkin gitu. Cinderella pagi hari bangun tidur, nah pasti kan kita pakai gerakan, itu maksudnya gitu. Jadi kita harus paham dulu sebelum kita baca, kita harus paham dulu ini maksud dari buku yang sebentar kita mau bacakan untuk anak kita itu apa, ceritanya apa di dalam. Misalnya kalau untuk kita orang Kristen baca buku-buku bacaan agama gitu tentang Nabi Musa. Nabi Musa ini ceritakan tentang apa? Cerita apa? Gitu. Oh tentang bahtera, tentang ini itu. Jadi kita buat juga sedemikian rupa dengan mimi ketika Nabi Musa perintahkan gini harus ketemu pakai apa aja pergerakan gerak-geriknya. Itu maksud dari literasi. Jadi kemampuan membaca, menganalisa dan mengerti maksud daripada buku cerita yang kita baca untuk anak-anak. Nah, kenapa orang tua dilibatkan? Anak usia dini, anak-anak kita di usia dini itu pertama mereka usia bermain. Jangan bilang dong ke sekolah terus dong belajar, tidak. Usia dini beda dengan anak SD, SMP, SMA. Anak SD, SMP, SMA mereka datang ke sekolah untuk belajar, bukan bermain. Bawa buku sampai di sekolah belajar. Tapi kalau untuk anak usia dini, waktu mereka untuk bermain. Ketika mereka ke sekolah, mereka bermain. Bermain tapi belajar, gitu. Jadi maksudnya belajar tapi dalam bentuk bermain, gitu. Ini hewan apa, gitu. Terus sebentar yang satu sana dia bermain. Ayo kita main hewan-hewan. Nah sudah, satu jadi kuda, satu melengket, satu ke belakang dulu, satu belakang, gitu. Jadi itu maksudnya mereka tuh sambil bermain. Nah, karena anak-anak ini pola pikir otak mereka itu tidak boleh bekerja terlalu berat di usia dini. Jangan pikir ada isu-isu sekolah sana itu kalau dia tamat TK dia masuk SD itu dia sudah tahu membaca. Ingat, pola pikir anak usia dini jangan dipaksa, tidak sama dengan anak SD. Jangan pikir kata Ani sebentar ini ibu satu semua cerita dan anak sekolah di sekolah sana dia sudah tahu membaca. Terus pulang tuh paksa tumpu anak sampai bila peru tuh pukul. SA dia lupa. Tadi mau bilang SA itu apa? Saya tidak tahu mama, langsung tak. Tumpu latar belakang yang teraput apa pendidikan ini pun bikin tumpu pintar. Akhirnya anak-anak dapat pukul. Jadi dari Kementerian Kemendikbud untuk Jenderal PAUD memperingatkan bahwa usia dini adalah usia bermain. Nah, tapi ingat, bukan cuma untuk bermain terus sampai nanti dong besar mau kebiasaan bermain terus. Anak-anak usia dini ibarat fondasi sebuah rumah. Bila mana fondasi itu kita bangun dengan baik, campuran semen yang baik, maka rumah itu akan kuat dan kita bisa pakai sampai anak cucu. Itu ada di anak PAUD. Letak dasar kebaikan nanti besarnya mau jadi apa dia dibentuk mulai dari PAUD. Jadi mari kita orang tua dilibatkan dalam kegiatan literasi ini, adalah maksudnya supaya kita sama-sama bantu para bunda-bunda di sekolah untuk kita sama-sama mendidik anak-anak kita. Karena waktu belajar, waktu kebersamaan anak-anak ini dengan orang tua lebih banyak daripada di sekolah. Di sekolah cuma 1-2 jam. Itu pun kalau dong belajar kah, tapi dong bermain lebih banyak. Sebentar bunda dia bicara di depan jelaskan untuk satu anak, yang lain di sana dong pukul. Yang di sana lain dong guling-guling, lain salto-salto. Iya bunda ya. Nah, terus bunda mengajar 20 anak, berarti 20 karakter yang berbeda. Dari latar belakang rumah tangga yang berbeda-beda, suku, ras yang berbeda. Tapi kita bersyukur karena bunda-bunda dengan sabar mereka mengajar mendidik anak-anak kita. Jadi segala sesuatu kalau ada yang kurang, jangan anak-anak pulang ke rumah terus dong salahkan bunda. Saya tidak membela bunda-bunda doang ya, tapi kita harus berikan apresiasi buat bunda-bunda karena mereka dengan penuh kesabaran bisa mendidik kita punya anak-anak sehingga mereka boleh tahu, mengenal dan bisa karena mereka jujur
saya punya anak saja saya tidak pernah ajar dia. Bibi mari belajar, tidak pernah, Tuhan tahu. Seperti tadi Bapak Kadis bilang, ketemu anak-anak itu jadi korban, ketemu orang tua kesibukan. Betul, saya tadi bilang betul Bapak. Begitu saya sudah mulai duduk di kantor karena kakaknya dua-dua kuliah, jadi anak ini saya bawa ke kantor. Kalau tidak ikut bapaknya berarti dia ikut saya. Kalau saya ada kegiatan begini berarti dia ikut bapaknya. Jadi mulai duduk, kalau sudah mulai saya sudah tahu ini apa, gambar apa yang ada di dalam buku ini. Dari mulai buka buku baru tahu di dalamnya apa, terus ini barang apa. Hewan apa? Kambing. Kambing suaranya bagaimana? Bunda tanya. Sebentar sampai di rumah juga mana tadi kami sudut baca yang Bunda buat. Terus kami main di bawah di pojok baca itu, terus kami buka buku. Tapi ingat, orang tua harus juga interaksi balik, ada respon balik. Jangan anak-anak ajak cerita terus orang tua sebentar asik Facebook kayak ini, baru kita semalas tahu. Anak-anak kecil ini butuh perhatian. Dorang tidak nakal. Kadang orang menangis, merontak, mengamuk itu butuh perhatian. Karena kita orang tua sudah berapa jam, 8 jam ya, jam kerja di kantor, pulang, terus kau sibuk lagi dan kau HP, belum sebentar kau kerja pekerjaan rumah. Terus kapan kau punya perhatian untuk anak? Minimal tanya, tadi di sekolah belajar apa nak? Mama tuh belajar hewan-hewan. Coba mama lihat hewan yang itu. Adik bilang itu. Terus ditanya, ini hewan apa? Begitu. Jangan pulang sekolah langsung shalom atau selamat siang. Oh sudah pulang, sudah ya taruh buku di sana, sudah taruh tas sana, lepas baju, ganti baju, makan, terus tidur atau bermain. Tanya dulu. Nah oke, kalau begitu simpan dulu ya, nanti malam baru kamu belajar lagi. Ketika anak-anak itu bicara sesuatu, dengar sesuatu, mengulang-ulang, dia akan tahu. Diulang lagi 3 kali, 4 kali, dia akan pintar. Nah, jadi apa yang dia dapatkan di sekolah 1 kali. Misalnya ini warna ungu. Dia sampai di rumah, dia bilang, mama tanya, tadi belajar apa? Kita belajar mewarnai. Warna apa nak? Warna ungu. Warna ungu yang bagaimana? Dia tunjuk. Bagus kalau dia tunjuk benar, tapi kalau dia tunjuk salah, kita tunjukkan yang benar. Sebentar ulang lagi, sambil mama goreng. Mungkin mama punya baju ada yang warna ungu. Ini warna apa? Warna ungu. Sudah 3 kali. Sebentar mama cuci lagi, dapat handuk atau bapak punya baju warna ungu. Ini warna apa nak? Nah, warna ungu mah. Sudah berapa? 4 kali, 5 kali, 6 kali dalam 1 hari dia akan ingat. Karena besok lagi masih ada pelajaran yang lain yang dia harus pelajari. Nah, jadi dengan cara pengulangan-pengulangan dia akan ingat. Gitu. Nanti dia pergi sekolah lagi. Tadi belajar apa nak? Menghitung mah. Oke. Berarti angka 1, 2. Iya mah. 1 yang bagaimana? 1 dulu. Jangan paksa ke 2, ke 3 sampai 10. 1 dia tulis. Sebentar berapa jam lagi? 1 dia tulis. 1 bagaimana? Mama tidak tahu ini. 1. Nanti mama punya sepatu. Sepatu ini berapa? Ada berapa? 1 pasang? 2. Nah, berarti 1 yang bagaimana? 2 yang bagaimana? Itu. Jadi dengan alat-alat sederhana yang ada di rumah, kita bisa belajar dengan anak. Menghitung sendok, menghitung piring. Jadi dia mau makan terus piring. Piring berapa nak? 1 yang bagaimana? Cukup dia tunjuk dengan jari. Pengulangan 1, 2, 3, 4 kali, 5 kali dia akan ingat. Nah, tapi ketika anak-anak pulang sampai dari sekolah pulang, taruh tas, terus mama sibuk. Saya juga begitu ya, sibuk. Terus tidak tahu lagi anak ini dia tahu membaca. Ketika mau masuk di SD, baru kita mulai salahkan anak, salahkan guru. Bodoh ini, kasihan anak itu dong pintar. Tidak ada yang bodoh. Tuhan ciptakan manusia ini sama, organ tubuh, anggota tubuh sama, tidak ada yang kurang. Jadi tidak boleh, jangan kita bilang kita anak bodoh. Jadi kita bilang dong bodoh atau nakal, kita jatuhkan mental mereka secara tidak langsung. Kita jatuhkan mental anak. Besok dia ke sekolah dia belajar teman bodoh dan dia belajar teman nakal. Karena apa yang kita ucapkan itu yang mereka ulang. Anak-anak usia dini ibarat kaset kosong. Apa yang kita buat di rumah, apa yang dialami di rumah, dia kan yakin. Bunda-bunda ya pasti. Mama dan bapak bakal di rumah, dia akan cerita untuk teman-temannya.
Saya tidak tidur karena mama dan papa tadi malam tuh berkelahi sampai tengah malam. Itu pengalaman. Bulan Juni kami monitoring salah satu kampung dengan Ibu Bupati, Bunda PAUD Raja Ampat. Pas kita turun di kampung begini, anak-anak mau mandi. Ini anak-anak yang mandi ini anak-anak usia PAUD. Nah terus Bunda sendiri yang tanya. Bunda bilang, ayo siapa yang mau dapat boneka dari Bunda, ayo ikut. Nah sudah semua ikut ke bawah pohon. Duduk, ayo duduk yang cantik. Pas duduk, ibu mau bagi hadiah, mau bagi boneka, tapi ibu tanya, kenapa pagi ini jam 9 pagi, kenapa pagi ini anak-anak tidak sekolah? Satu anak dia bilang begini, Bunda, ketumpu Bunda, apa kepala sekolah bilang, tong libur dulu, masalahnya Bunda tadi malam mau acara goyang sampai pagi. Terus tuh mau bikin bagaimana? Sekarang Bunda, kepala sekolah ini tuh ada sementara panggil, jadi dia ada lari menuju ke mana ketika di rambut. Mungkin baru bangun tidur dan ketika di rambut susah sekolah dia duluan di sana sebelum dia maju ke sini. Bunda, tadi malam tuh bikin apa sampai pagi ini anak-anak tidak sekolah? Itu ada ini ada orang kawin jadi itu bantu bagus. Sabar dulu. Anak sana dia sudah tahu di Ibu Bupati bilang Bunda tuh tadi malam goyang di acara sampai pagi. Dia bilang Tuhan Yesus, kamu jawab apa untuk ibu? Maksudnya saya kasih tahu supaya berapa langkah ini Bunda pikir jawaban yang nanti untuk mau jawab di Ibu Bupati. Sudah, Bunda tuh harus jawab, jadi duduk manis bersenyum-senyum saja. Mengaku betul yang terjadi itu. Itu contoh. Masih banyak contoh-contoh lain lagi. Jadi Bunda-bunda ingat, ibu-ibu ingat, ketika kita bertengkar kalau bisa pakai bahasa, cara gini, terus nanti ke sana senyum dia di sana, cara lagi, terus senyum lagi. Tapi dia tanya, mama kenapa tidak? Mama bicara, jadi soal pekerjaan, padahal ini waktu marah. Nanti suruh dia kakak pergi bawa dia jalan-jalan ke mana kah? Baru mama dan bapak mau perang silakan, tapi usahakan jangan ya. Jadi maksud dan tujuan seperti yang tadi saya bilang, literasi ini dibentuk supaya kita para orang tua, jangan cuma para bunda dan guru-guru saja di sekolah, tapi kita juga para orang tua berpartisipasi untuk melihat masa depan anak-anak kita yang dimulai dari dasar. Apa yang kita bentuk dari dasar itu yang nanti dewasanya mereka akan jadi apa. Gitu. Jadi memang jujur HP itu tidak dilarang. Tadi waktu Bapak bicara tuh saya nanya Bapak sebenarnya HP itu ada negatifnya tapi ada positifnya juga. Saya angkat satu. Ini berapa yang mau tidak tahu, mau punya anak paling pintar, jadi coba tolong sebut dulu. Pasti dia akan sebut. Sebentar lagi atau besok lagi sebut lagi. Makin lama dia akan tahu. Kalau membuat pohon harapan itu yang seperti tadi saya bilang itu di pojoknya itu kita buat pohon. Nah itu tapi itu terlalu berat. Itu biar nanti sekolah saja yang buat seperti yang sudah dibuat oleh sekolah-sekolah. Tapi kalau kita mau buat juga tidak apa-apa, itu pakai kertas saja digunting-gunting yang warna hijau nanti di daunnya, nanti coklat di batangnya atau pohonnya gitu. Terus membuat kartu ucapan. Kalau membuat surat sahabat ini saya pikir itu terlalu berat ya. Jadi kita buat yang ringan-ringan dulu. Jadi belajar dengan anak-anak itu jangan terlalu memberatkan, karena tingkat kebosanan anak-anak itu sangat tinggi. Membuat resep juga ini saya pikir terlalu tinggi, tapi boleh kita belajar. Jadi misalnya karena anak-anak masih tingkat PAUD berarti gambar. Nah, kita buat roti ini bahannya apa saja ya? Nah, tepung mama gambar tepung, telur mama gambar telur gitu. Jadi mereka masih tingkat gambar ya, belum untuk tepung terus tulis TP, PU, sama NG gitu, jangan dulu. Nah, bermain peran ini seperti yang tadi saya jelaskan dari awal. Misalnya kita membacakan buku dongeng. Kalau karakter kambing berarti
kambing mulai bercerita dengan kelinci, menyapa kelinci. Selamat pagi kelinci. Nah, kelinci balas lagi, jadi pakai dia karakter lagi. Nah itu. Jadi anak-anak ini mereka mulai suka membaca. Gitu. Jadi awalnya dibacakan, nanti lama-lama dia akan suka. Oh iya, ini ceritanya bagus. Dia mulai lihat dulu, dia mulai kenal lagi. Lama-lama seiring berjalannya waktu, anak-anak ini akan mengenal. Mulailah dia sambung huruf, mulailah dia bisa membaca. Jadi saya pikir materinya untuk materi 1 sampai di sini kurang 4 menit ya, tapi saya pikir ini sudah cukup untuk materi 1, dan saya berharap kegiatan di siang hari ini boleh bermanfaat dan kita boleh petik, jangan terlalu banyak yang dipetik, satu-satu saja supaya diingat. Oh iya, kita mulai belajar dari sini. Nah, gitu. Belajar dari sini itu maksudnya bermain dengan anak, mulai dari yang 1 dulu. Kita coba dulu tingkat kesabaran anak, disiplin anak. Nah, nanti selanjutnya kita sambung lagi dengan yang lain. Jadi saya berharap kita para orang tua bekerja sama dengan para bunda-bunda, saling membantu, saling bahu-membahu untuk demi masa depan anak-anak kita ke depannya. Jadi dasar-dasar kita tanamkan mulai dari anak-anak usia dini, anak-anak kita masih kecil. Jadi apa yang kita tanamkan baik, nanti itu yang akan jadinya lah mereka ketika mereka sudah dewasa. Jadi anak-anak ini tumbuh besar, saya yakin dan percaya kita hidup di lingkungan yang baik, jadi anak-anak kita kedepannya akan menjadi baik. Jadi saya berharap kegiatan literasi, penguatan literasi di siang hari ini boleh diambil. Saya tidak bilang Bapak Ibu ambil semua, dan 1 saja dulu. Tingkatkan minat baca anak. Kita bacakan dulu dongeng-dongeng buat anak-anak di rumah. Apa yang mereka dapatkan di rumah, di sekolah, kita mengulang lagi di rumah. Itu supaya mereka tahu. Kenapa orang lain anak cepat tahu begitu? Jangan dengan cepat pintar, umpamanya juga pintar. Kenapa di sebelah ini dia punya anak cepat tahu? Karena secara tidak langsung dia juga mengulang. Tadi belajar apa di sekolah? Ini. Jadi mari Bapak Ibu kita sama-sama menanamkan kebaikan buat anak-anak kita demi masa depan anak-anak kita yang lebih baik ke depannya. Dan saya sangat berharap kita bisa bekerja sama mulai sejak diterapkannya literasi ini dari kementerian. Kalaupun ada apa yang boleh dibincangkan atau susah dipikirkan, boleh Bapak Ibu datang ke sekolah untuk menanyakan anak-anak bagaimana gitu. Jadi kepedulian anak-anak itulah yang kepedulian orang tua itulah yang nanti anak-anak akan jadinya bagaimana. Gitu. Jadi saya pikir di sini 2, 4, 6 lebih dari 10 ya. Muridnya berapa Bu? Berarti setengah lebih ya yang hadir. Saya beri apresiasi yang sangat luar biasa untuk para orang tua. Terima kasih banyak karena bisa mengambil bagian untuk anak-anak kita di kegiatan hari ini. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati dan selamat siang. Iya, masih semangat kan? Marton tepuk tangan dulu. Iya, demikian materi pertama yang telah disampaikan oleh Ibu Wati. Kita masuk ke materi kedua, tidak lama. Berapa jam? Iya. Materi kedua yang langsung disampaikan oleh Bunda Feni, waktu dan tempat saya persilakan. Baik Bapak Ibu, ini sudah semakin siap. Mari bisa berdiri dulu, kita game dulu ya. Oke, kita game dulu. Macam menuju jam-jam. Oke, kalau kita tetap semangat dulu Eva.
sabar. Kalau saya bilang semangat pagi, jadi Bapak Ibu jawab pagi, yes. Ya, suara saya agak serak karena memang lagi batuk. Oke. Kalau saya dan sekali lagi kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu menjawab pagi, yes. Oke. 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi, yes. Aduh. Masih apa? Anak-anak bilang masih minum air putih kah, belum kopi susu. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tetap berdiri dulu. Iya, mari kita ya seperti itu ya bunda-bunda PAUD, dan itu pun terapkan ke anak-anak. Jadi kita belajar seperti ini. Gajah berjalan. Oke, bisa ikuti saya? Gajah Ya. harus tahu supaya nanti anak-anak Bisa nanti kasih kanan-kanan. Saya berikan kanan. 1, 2, 3. Gajah berjalan, lalu balik lagi. Semut berjalan, lalu balik lagi. Ibu mencuci, lalu diperas. Kuat-kuat lagi supaya tidak terlalu capek-capeknya tadi. Oke, ganti lagi tangan yang sebelah. 1, 2, 3. Gajah agak keras sedikit. Tapi kalau kanan nanti jangan. Lalu balik lagi. Semut berjalan, lalu balik lagi. Ibu mencuci, lalu oke, sekarang menghadap ke kanan. Ya, yang Bapak Ibu menghadap ke kanan. Oke, jadi dari yang belakang, ya. Menghadap ke kiri ya, ke kiri. Bapak Ibu menghadap ke arah gereja. Bapak di sebelah. Ya, oke, ya, oke. Ya kalau mau agak pelan-pelan. Oke, mulai 1, 2, 3. Gajah berjalan. Kasih kena lagi. Jangan cuma di bagian belakangnya, jadi ke bawah. Gajah berjalan gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Gajah berjalan, lalu balik lagi. Semut berjalan, lalu balik lagi. Ibu mencuci, lalu dibalik. Oke, 1, 2, 3. Gajah berjalan, lalu balik lagi. Semut berjalan, lalu balik lagi. Ibu mencuci, lalu diperas. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu silakan duduk. Baik. nanti kalau anak-anak pulang sekolah tanya, jadi sambil bermain sambil belajar. Nah, ternyata tadi itu pijit-pijit. Jadi bermain sambil belajar. Makan siang tuh. Oke, kenalkan nama saya Fermin Umbo, nama lengkap saya Fermin Umbo, nama panggilan saya biasa dipanggil Bunda Fermi. Saya bertugas di Kabupaten Raja Ampat ini bulan Agustus kemarin, baru mencapai 11 tahun, dan awalnya saya di PKB Hari Kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya saat siang hari ini. Materi yang akan saya berikan adalah teknik membacakan buku pada anak. Ya, sebagian besar tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sekti Kurikulum tentang literasi. Jadi literasi ini adalah tentang manfaat kepada anak itu adalah bagaimana selain anak itu dia minat untuk membaca melalui gambar, tetapi juga ke anaknya itu tentang bahasanya anak. Bahasa, jadi literasi itu bahasa untuk anak juga, mengembangkan bahasa kepada anak. Karena ada anak PAUD yang sudah usia 4-5 tahun, pengucapan
katanya itu belum terlalu jelas. Karena pengalamannya adalah ada satu anak, dia sudah mau ke 6 tahun usianya, itu 5 tahun. Itu kalau namanya mungkin ya ada nama Api tadi datang dengan siapa? Api hari ini bawa bekal apa? Jadi segitu terus. Akhirnya bagi kami guru-guru ini kasus. Jadi bukan gampang ya untuk mau melatih dia berbicara sampai jelas begitu. Akhirnya kita berkomunikasi dengan orang tuanya dan mamanya katakan iya, karena tidak mau sibuk dengan anak karena pekerjaan juga banyak, jadi mamanya selalu dudukkan anak ini ya berhadapan dengan TV, dan yang dia nonton hanya itu film yang ya komunikasinya Nah, jadi bertahun-tahun, berbulan sampai bertahun anak itu yang dia rekam adalah kata Jadi seperti itu, dan itu 3 sampai 6 bulan anak itu akhirnya sudah bisa mengucapkan kata yang iya sebenarnya. Kalau selamat pagi maksudnya sudah ada PA-nya di belakang, biar kunjinya belum. Yaitu sudah bagi kami guru sudah mencapai sukses ya tentang bahasanya anak ini. Untuk membacakan buku, teknik membaca buku kepada anak ya otomatis dengan suara yang nyaring, terus harus sesuai dengan karakter atau yang berperan dalam cerita tersebut. Nah, untuk kepada anak-anak itu senang ya dengan sesuatu yang baru, yang ngejreng, yang gambar-gambarnya itu mata mereka itu melotot kalau lihat. Tapi kalau yang hanya biasa paling sekilas saja, tapi kalau lihat yang bagus, apalagi bukunya ini agak ini sih bagus, bukunya bagus agak terguling. Nah, anak-anak biasanya lebih suka lihat gambar ya pada usia anak-anak PAUD memang seperti itu. Memang membaca melalui gambar, karena model atau proses pembelajaran kepada anak PAUD adalah belajar melalui bermain. Apalagi untuk Merdeka Belajar sekarang itu adalah anak-anak itu mereka belajar, kita bukan anak mengikuti guru, tetapi kita guru yang mengikuti apa yang anak inginkan. Itu untuk PAUD. Berbeda lagi yang ke SD, SMP, SMA dan seterusnya. Nah, kalau untuk membacakan buku kepada anak, untuk bagaimana menambahkan minat anak ini membaca, ya otomatis kita memilih buku yang tentunya sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, untuk bercerita kepada anak harus dengan jelas, mimik muka, suara, berperan sesuai dengan karakter. Kalau misalkan bapak-bapak atau suara-suara yang menggelegar gitu, atau macam suara kelinci, suara saya geser, atau suara macam kan kalau ada cerita yang seperti tadi, misalkan di suatu pagi bapak-bapak juga begitu. Bapak-bapak kalau sudah suara sudah slow begitu, macam agak kesana ya memang sudah seperti itu. Iya, memang harus seperti itu. Jadi dan kemudian untuk membacakan buku kepada anak, kita harus mulai dari halaman depan. Terus harus memperkenalkan juga kepada anak penulis. Jadi yang menulis cerita ini adalah namanya Inong Ina. Yang judul ceritanya adalah Jangan Berisik. Kemudian nanti anak akan tanya pasti, penulis itu apa?
sebenarnya kan jangan dulu, tapi karena kalau anak bertanya seperti itu, ya jadi kita orang tua pasti akan menyampaikan. Nah, penulis itu ini, tulisan ini, nah dia yang tulis, ceritanya dia yang tulis. Oh begitu. Nah kemudian ilustrator adalah itu nama enggak? Itu juga agak-agak ke apa ya, Eropa, empreng ini seperti itu. Wow. Oh ilustrator. Iya ditanya lagi. Maksudnya itu kalau itu apa ilustrator itu? Paling kan kalau ilustrator juga paling pengucapannya gitu. Masih pengucapan mereka juga ada yang sudah jelas, ada yang juga belum. Oh ilustratornya itu ini dia yang, kalau yang tadi penulis dia menulis cerita ini, tapi kalau yang ilustrator dia menulis cerita itu melalui gambar. Kemudian hari yang mengingat jam istirahat dan yang lain suka kode, tinggal lihat dia jam, berarti balik kantor. Dan sedikit lagi bapak mungkin sudah pulang siang, makan siang, baru ibu belum siap, pas ini sudah siap untuk jam makan siang. Oke, mungkin nanti selanjutnya dari selesai acara ini bapak ibu bisa melihat pojok baca yang sudah disiapkan oleh sekolah. Atas perhatian dari kita semua saya ucapkan terima kasih, kurang dan lebihnya mari kita sama-sama berdoa. Iya, mari kita berikan tepuk tangan yang kuat-kuat saja, tepuk tangan sudah siang jadi. Iya, Bapak Ibu orang tua wali murid, demikian pemaparan materi tentang sosialisasi penguatan literasi dasar, pemateri 1 dan 2. Tidak ada sesi tanya jawab. Kalau buka sesi tanya jawab atau pulang sore. Iya. Atas nama Yayasan dan PAUD Sekina, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu orang tua wali murid. Terima kasih juga untuk narasumber Ibu Wati Wanma dan Bunda Femi. Terima kasih untuk waktu yang ada yang sudah berbagi dengan kami PAUD Sekina, bahkan orang tua murid. Dan ini adalah acara terakhir, dan sebelum kita tutup acara ini, nanti ada absen orang tua murid wajib isi daftar hadir. Nanti ada di kelas A dan B sudah ada sudut baca. Setelah ini Bapak Ibu bisa lihat-lihat. Sebelum kita tutup, waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Yayasan. Para Bapak dipersilakan. Baik, saya pikir sudah tutup. Saya hanya tambah saja. Sambil mungkin kalau ada makan siang yang tadi yang pada sih membawa, kalau ada Tuhan juga bisa nikmati. Karena Tuhan juga tadi dari pagi juga, jadi Bapak Ibu memang agak kurang fair kalau cuma 2 pemateri menyampaikan lalu tidak ada sesi tanya jawab. Mungkin dalam pergi ke sana bisa lihat yang pojok baca terus sambil makan, mungkin ada yang mau disampaikan, bisa disampaikan. Saya mungkin titip saja, Bapak Ibu, saya pecinta barang-barang bekas termasuk buku. Makanya saya sedikit ini di kakak Frans punya adik-adik ini, Michelle, Iren termasuk Ekin, saya bilang, Papa punya buku dari Papa mencintai buku, bahkan sampai teman-teman saya SD bahkan kuliah itu mereka juliki saya macam cewek. Buku saya yang laki-laki saya sampul, saya sayang sekali. Artinya apa? Kalau di rumah Bapak Ibu punya buku-buku bekas misalnya, lalu sudah dibaca di anak-anak, lalu tidak tahu mau taruh di mana, di sini bisa ditampung. Kira-kira begitu. Artinya daripada perbanyak gudang Bapak Ibu, kalau kemudian sudah tidak ada gudang lagi, di sini bisa. Kalau untuk bunga-bunga bisa kasih langsung di Ibu Wati. Maksudnya bunga-bunga dekorasi silakan. Tapi kalau untuk buku-buku apa saja. Jadi Bapak Ibu tidak harus yang buku PAUD, tidak, buku-buku apa saja. Saya sekali lagi pecinta buku. Bahkan waktu saya mengajar di SMA selama ini 3 tahun, saya setuju. Walaupun memang itu juga sangat mengena di saya.
Jadi ganjaran saya kepada anak-anak murid itu, selain kalau dongpul, ganjaran apa ya? Maksudnya bukan dorong salah, bukan. Ya, itu tidak memenuhi syarat standar yang terbaik buat anak-anak generasi emas kita. Di Tuhan Yesus memberkati dan memberkati. Dia nanti libur baru mau semangat Oh iya dia pilih buku, nanti mungkin kalau mau pinjam nanti kita pakai cat sekolah dulu kelas. Kalau ini apa karena masih kurang kita atau yang apa ini empat tema semester 2 bisa kan saya suka kampung sampai Desember berapa? Ini kan anak-anak. Aduh ini Deren lagi bermain ini. Malam bakar. Masih saja untuk anak-anak punya hati itu komunikasi waktu sekolah dan hari ini belum kita pilihkan tapi mereka ada beberapa dalam Oh ini Claudia. banyak Claudia kalau dia mau warnai dia punya cara kerja yang belajar hari ini untuk mewarnai sampai nilai. Oh, sudah. Mereka tinggal ya, tidak mau pulang ke rumah. tidak kalau Tapi penempatan tidak tahu. selesai semester 1 dia main Ada keluarga di sana? Hasilnya sama, ada satu semester. Tidak ada. Soalnya banyak orang komentar asli kalau masih sebelumnya mereka minta gitu supaya kembali macam-macam gitu apa saja